Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi matta'al insana bi thalathatil umur al-qalbi wal basirati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila adadi ayyami wa syuhur, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan ketua masjid, juga pengurus masjid, bendahara dan sekretarisnya, umumnya jamaah yang hadir dalam Masjid Zulfirdaus ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah kita Allah Ta'ala kembali kumpulkan di dalam masjid yang kita cintai ini. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan Jannatul Firdaus selayaknya kita berada di dalam Masjid Zulfirdaus ini. Zulfirdaus itu, zu itu kata ulama nahwu, zu itu adalah isim 5. Di dalam alfiyah disebut dengan isim 6. Zu itu bimakna malik, ai bimakna malik. Zu itu maknanya yang memiliki. Jadi Zulfirdaus itu artinya orang-orang yang memiliki surganya Firdaus. Itu hebat, berarti orang yang mencetus nama, berarti orang itu ahli nahwu. Berarti di selain memang paham makna Firdausnya surga Zulfirdaus, zunya itu selama mikirkan zu ini berarti orang ini nih hebat gitu ilmu nahwunya. Belum lagi zu itu kan adalah mulazamah idhofat, artinya mulazamah bersandar, idhofat itu artinya bersandar. Jadi semoga kita berada dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kita menjadi orang yang bersandar kepada surganya Allah yang bernama Zulfirdaus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat duka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, sebelum kita lanjut menghabiskan hikmah yang ke-55 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, saya ingin menyampaikan sekelumit ungkapan daripada Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami yang tertera di dalam kitab Gaisul Mawahib, syarah daripada kitab Al-Hikam, di mana Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami berkata, man arada halawata minal ilmi fakhudh min anwaril ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan lezatnya ilmu, fakhudh maka ambillah cahaya ilmu dan pungutlah cahaya-cahaya ilmu tersebut. Selama ini mungkin barangkali kita belum pernah merasakan betapa manis daripada cahaya ilmu itu, karena lantaran kita jarang untuk memungut daripada cahaya ilmu tersebut.
Di Zulfirdaus ini bertahun-tahun diadakan majelis taklim. Kita tidak pernah datang duduk di dalam majelis taklim ini dan lalu kita memomentar orang yang mengajarkan yang ada di dalam majelis taklim Zulfirdaus. Itu ustadz itu susah. Itu ustadz itu tidak pakai. Itu ustadz itu modalnya cuma hanya tasawuf saja, tidak mengerti fikih segala macamnya. Bukan berarti dia tidak paham fikih, karena memang faksi kitab yang dia baca adalah kitab tasawuf, faksi yang dia baca adalah kitab fikih, faksi yang dia baca itu adalah namanya kitab tauhid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya kalau kita ingin merasakan betapa manisnya di dalam sebuah ilmu, maka ambil cahaya ilmu tersebut. Pungut cahaya ilmu. Di mana cahaya ilmu itu ada? Di majelis taklim. Di mana cahaya ilmu itu ada? Halaqatul zikri, di tempatnya berzikir. Di mana majelis ilmu itu ada? Di pondok-pondok pesantren. Bagi kita ini mungkin susah untuk hadir di majelis taklim. Seminggu sekali kita diberi fasilitas bahwa di tiap-tiap masjid itu sering diadakan majelis taklim, maka jangan tinggalkan bagi kita untuk meninggalkan majelis taklim. Agar supaya apa? Agar supaya sedikit demi sedikit, lambat laun kita merasakan betapa manisnya si ilmu tersebut, dan kita sudah merasakan manis ilmu dan tidak akan ada ujung kita menghujat orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dan andai kata pun apabila satu pemahaman yang tidak sepemahaman dengan kita yang dikeluarkan oleh orang yang menyampaikan ilmu, kata Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami, falkah fal mahkum bil mubayyin, maka ajak dia itu berdiskusi, ajak dia itu bertabayun, bukan berarti melontarkan ucapan yang hujatan, bukan berarti mengeluarkan ucapan yang caci maki, bukan, tetapi keluarkan statement yang baik, yaitu ialah ajak dia bermuzakarah dan ajak dia bertabayun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kejenuhan dan kebosanan kita di dalam majelis taklim ini karena jarangnya kita untuk hadir duduk di majelis taklim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan di dalam kalbu kita pancaran lezat, pancaran cinta terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di mana minggu lalu kita telah menjelaskan di mana letaknya baiknya sebuah ketaatan, yaitu ada 11 di mana letak sebuah baiknya ketaatan, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita berbuat taat. Nanti di dalam Ikam yang ke-112 diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berbuat taat. Kita ambil contoh satu perintah salat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Di samping memang itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, di samping itu adalah pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Di balik perintah salat yang Allah Ta'ala turunkan, ketahuilah hadirin bahwa perintah salat itu adalah alat untuk kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di dalam kitab, yaitu pada cerita tentang Isra wal Mi'raj, yang cerita ini dikarang atau dibuat oleh Syekh Muhammad Said Alwi Al-Maliki di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah, berdasarkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Hurairah yang disahihkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau itu naik ke Sidratil Muntaha, lalu beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlintas di dalam hatinya, terlintas di dalam kalbu Rasulullah itu bertanya, ya Rabb, untuk apa perintah salat ini? Ya Rabb, untuk apa jenis ketaatan itu dijadikan? Ya Rabb, untuk apa jenis kebaikan-kebaikan itu engkau ciptakan dan engkau berikan kepada tiap-tiap manusia? Maka jawaban ini
Allah Subhanahu wa taala jawab langsung kepada kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, fa inna ummatika, karena sesungguhnya umatmu, la tanzuri bil basirah, umatmu itu tidak bisa melihat aku dengan mata telanjang mereka. Dan aku jadikan salat dan semua jenis ketaatan wasailun min nazri ilayya, dan aku jadikan salat, zikir, dan juga yang lain-lain jenis ketaatan itu adalah perantara, itu adalah jembatan untuk dapat melihat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketahuilah hadirin, di saat kita mendirikan salat, di saat kita mengerjakan puasa, di saat kita mengerjakan ibadah haji, apa saja semua jenis ketaatan yang kita lakukan, memang itu adalah di samping pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta, namun yakinlah itu adalah alat kita melihat Allah Ta'ala. Itu adalah mata kita, itu adalah mata sejati kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah mata, puasa adalah mata, haji adalah mata, tapi matanya itu adalah mata yang abstrak, karena mata yang abstraklah yang mampu melihat Allah yang zat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita membaca sholawat, di saat kita sholat, itu adalah alat komunikasi, dan kita harus menyadari betul itu adalah alat untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang bunyi terjemahannya adalah begini. Saya tidak hafal Quran, nanti kalau salah-salah baca ngamuk nanti Pak Imam yang anu nih, nanti bahaya saya. Di dalam Al-Quran yang terjemahannya begini, sesungguhnya manusia, sesungguhnya makhluk itu bukan buta matanya, mata kasarnya bukan buta, tidak buta mata kasar, tetapi manusia itu adalah buta mata hati, allati fis sudur, yang mana mata hati itu terletaknya di dalam dada. Nah, untuk mentajamkan si mata hati tersebut, untuk mentajamkan si mata batin itu, tidak lain dan tidak bukan adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kita yakin Allah ada? Yakin? Kita yakin Allah Ta'ala wujud? Yakin. Kita yakin Allah Ta'ala itu di saat kita membersamai, di mana saja kita bersama, di situ ada Allah yang membersamai kita. Kita yakin dengan siyakin-yakinnya. Nah, Allah Ta'ala yang tidak kita bisa prediksi dengan kasat mata yang kasar ini, tetapi dengan amaliyah yang diturunkan oleh Allah, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya mana mata tangan, mana mata kaki, mana mata sujud, jangan. Karena di saat itu, itulah yang disebut dengan mata abstrak. Di saat kita sholat, sujud, di saat kita tangan mengangkat takbiratul ihram, semua anggota tubuh kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sungguh beruntunglah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzi, di mana mereka yang melakukan salat khasyi'un, dalam keadaan khusyuk. Khusyuk di sini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami memberikan penafsiran terhadap khusyuk itu. Satu, khusyuk yang memang hati ingat kepada Allah. Yang kedua adalah anggota tubuhnya, dan dia menyadari di saat anggota tubuhnya sujud, di saat kakinya itu menginjak di atas tempat sujud, dia menyadari ini adalah perintah dan ini adalah alat untuk melihat Allah, maka orang itu dinyatakan adalah khusyuk. Itu adalah ungkapan daripada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita, setelah kita mengetahui betapa bagusnya berbuat taat, di antara baiknya berbuat taat itu adalah letak bagusnya berbuat taat menggapai keridhaan Allah, menggapai keridhaannya malaikat, membuat Rasulullah itu bahagia,
membuat manusia yang lain itu tidak akan menjadi sengsara, dan mendekatkan diri kepada syurga, menjauhkan diri dari neraka, dan menghapus daripada dosa, dan berbuat baik kepada makhluk. Sekarang kita lanjut, di mana letaknya si maksiat itu? Kenapa maksiat itu dilarang, dicegah? Di mana letak keburukan maksiat itu, di mana? Qala al-ulama al-imam Ibn Watta'ila as-Sakandari rahimahullahu ta'ala, amma qubuhul ma'siyati ihda asyarata al-awwal sukhtullah. Letak keburukan untuk melakukan maksiat itu yang pertama adalah sukhtullah. Yang pertama, di mana letak buruknya maksiat itu tidak lain dan tidak bukan orang yang melakukan maksiat adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang artinya adalah takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan menurunkan fitnah. Fitnah di sini bukan seperti umpat mengumpat terjemahannya. Maksud fitnah di sini adalah takutlah kalian kepada bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan kepada, bukan hanya kepada secara individual, tapi menyeluruh kepada manusia. Disebabkan apa? Dia yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali kita ini mendapatkan bala bencana, ada yang banjir, ada yang segala macamnya, mungkin kita melakukan maksiat. Karena maksiat itu adalah sukhtullah, tidak lain dan tidak bukan mengundang murkanya Allah. Kita dijadikan oleh Allah dan kita dititipkan oleh Allah, dijadikan kita di atas alam semesta ini. Fungsi awalnya adalah bukan untuk melakukan maksiat. Fungsi awal kita adalah bukan untuk mengatur dunia ini dengan sekehendak dan semau kita, bukan. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala khalifah, sebagai pemimpin. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah. Dan kalau memang kita menyadari bahwa diri kita sebenar-benarnya adalah khalifah, jauhi dari hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan murka Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu ialah melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Satu, letaknya yang disebut buruknya maksiat itu sukhtullah, mengundang murka Allah. Di mana di dalam kitab Sirul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz, di mana beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan salat, barang siapa yang meninggalkan salat satu waktu saja, maka Allah melaknat orang itu sampai matahari terbenam. Salat zuhur ditinggalkan, dalam laknatan Allah orang tersebut sampai matahari terbenam. Orang yang tidak salat ini mendekati orang yang salat. Mendekati orang yang salat ini, pancaran tatapan sinar bawakan orang yang tidak salat, sinar kegelapannya itu akan nempel kepada orang-orang yang rajin di dalam melaksanakan salat. Jadi kenapa mungkin barangkali kita malas salat? Karena ada mungkin di lingkungan kita orang-orang yang malas salat. Inilah dikatakan dalam tasawuf, berteman dengan orang-orang yang memang layak patut kita jadikan teman, agar supaya cahaya kegelapan itu tidak menular kepada diri kita. Itu kaidah tasawuf. Adapun kaidah fikihnya, bertemanlah dengan siapa saja selagi imanmu tidak berpengaruh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tuh yang pertama mengundang murka Allah. Yang kedua, di mana letak buruknya kemaksiatan itu sukhtun malaikah, yaitu mengundang murkanya para malaikat. Benci malaikat orang yang melakukan maksiat, benci malaikat orang-orang yang melakukan maksiat. Dikatakan di dalam satu buah riwayat, ini maaf ya, ini bukan porno, ini sebagai contoh. Andai kata kita dengan pasangan kita bergaul dan bukan pada tempat selayaknya kita bergaul, maka itu malaikat akan melaknat orang yang bergaul dengan pasangannya seperti semacam itu,
maka malaikat meminta kepada Allah agar Allah melaknat sampai dia itu sampai dia bertaubat. Malaikat yang meminta kepada Allah agar Allah melaknat orang yang bergaul kepada pasangannya yang memang bukan pada tempatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu contoh di mana buruknya maksiat. Yang kedua, Uznun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan maksiat itu membuat Nabi sedih, membuat Nabi itu menangis, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Di dalam Al-Qur'an dikatakan la tahsabannalladzi. Di dalam satu qil bacaan tahsaban itu boleh dikasrahkan sinnya, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian menyangka dan menduga bahwa mereka yang mati di jalan Allah mereka itu adalah mati, jangan, bal ahya walakin la tash'urun, mereka hidup cuman kita yang tidak tahu. Alam barzakh itu hadirin dikatakan di dalam kitab Ar-Ruh, alam barzakh itu adalah jembatan untuk menuju alam akhirat. Alam barzakh itu disebut dengan alam kubur. Alam barzakh itu bukan seperti alam akhirat langsung, bukan, cuman gerbang untuk menuju alam akhir. Maka orang-orang yang sudah meninggal dunia Allah taruh di alam barzakh, mereka itu mampu melihat kita. Mereka paham dengan semua aktivitas yang kita lakukan. Itu orang biasa, apalah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Rasulullah melihat umatnya melakukan maksiat, sedih Rasulullah di mana umatnya berbuat jelek, sedih Rasulullah membuat umatnya itu ketika umatnya zalim pada diri sendiri. Apakah mau kiranya kita menyakiti hati Rasulullah? Begitu besar cinta Rasulullah kepada kita, begitu sayang Rasulullah kepada kita, masa kita mau menyakiti hati orang yang sangat menyayangi kita? Rasulullah ketika beliau mau mengembuskan napas terakhir, yang beliau sebut itu bukan mana Aisyah, mana Fatimah, mana Ali, mana onta, mana segala macamnya, bukan. Tetapi yang Rasulullah sebut adalah umat. Menunjuk betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Apakah kita rela mau menyakitkan orang yang begitu besar cintanya kepada kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, di mana letak buruknya maksiat itu, ifrahul iblis, menyenangi iblis. Orang yang melakukan maksiat itu adalah orang-orang yang menyenangkan iblis. Di dalam kitab dikatakan barang siapa yang berencana untuk minum khamar, itu iblis sudah main girang dah. Sudah khamar itu mau ditenggak, itu iblis sudah masuk ke dalam mulut dan sambil bergoyang iblis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau didatangi iblis, dan iblis itu menyerupa iblis, cuma Rasulullah yang mampu melihat iblis. Bagaimana kata Rasulullah? Bertanya kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, apakah yang engkau senangi daripada umatku? Tidak lain dan tidak bukan ketika umatmu melakukan maksiat, di saat itu aku riang gembira. Mau kita mengembirakan hati orang yang membenci kita, mau kita mengembirakan hati orang yang memusuhi kita, mau kita menggembirakan orang yang telah mencelakakan Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Maksud mencelakakan di sini maksudnya adalah yang pertama kali ada timbul godaan kepada Nabi Adam. Tentu tidak mau kan? Orang yang telah menusuk kita, orang yang telah menghancurkan kita, lalu kita gembirakan mereka, kita tidak mau. Nah, orang yang melakukan maksiat itu adalah ifrahu iblis, menyenangkan menggembirakan iblis. Yang kelima, di mana letak buruknya maksiat? Menghilangkan berkah pada diri, menghilangkan berkah pada diri. Dikatakan di dalam kitab bahwa masahu fi ru'usil mu'minin fa inna maksiyata alaihi wa qalbun sawwada fi qulubil mu'minin. Barang siapa yang melakukan maksiat satu kali aja,
dengan disengaja, satu kali dia melakukan maksiat, maka hilanglah pada wajahnya itu tanda orang-orang saleh. Maka hilanglah daripada hatinya itu seperti hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak berkah hidup kalau banyak melakukan maksiat. Hidup tidak berkah. Kemudian yang keenam, taswiyatul qulub, yaitu hatinya keras. Orang yang melakukan maksiat, di mana letak buruknya maksiat itu, taswiyatul qulub, maksiat itu dapat mengeraskan hati. Mungkin kita ini dinasihat orang tidak mempan, mendengarkan ceramah tiap hari tiap malam mungkin tidak mau, sebabnya hati sudah keras. Di antara kerasnya hati itu sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari maksiat. Kemudian yang ketujuh, di mana letak buruknya maksiat itu? Bu'dal jannah, yaitu menjauhkan kita dari menjauhkan kita dari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Mukhtarul Hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan maksiat satu hari, katakanlah 1 menit dia melakukan maksiat, maka itu 1 zirah, 1 hasta, dia sudah jauh daripada surga. Berarti kalau 2 menit berapa kali? Kalau 7 menit dia melakukan maksiat, itu udah berapa depa jauhnya kita dengan surga? Bu'dal jannati, yaitu menjauhkan diri kita dari menjauhkan kita dari surga. Yang kedelapan, buruknya maksiat itu di mana? Qurbun nar, mendekatkan diri kita kepada neraka. Kemudian yang kesembilan, di mana letak buruknya maksiat itu? Di mana letak buruknya? Yang kesembilan, su'ul khatimati, yaitu adalah menyebabkan kita mati menjadi orang yang su'ul khatimah. Mati itu husnul khatimah, dan su'ul khatimah itu rahasia Allah. Memang ada yang mati dalam keadaan tak dapat mengucap la ilaha illallah. Kita tak berani memvonis orang ini apakah dia mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas tanda daripada orang yang mati su'ul khatimah, di antara penyebabnya adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Buruknya maksiat yang ke-9 itu adalah su'ul khatimah, bisa menyebabkan kita ini mati menjadi orang yang su'ul khatimah. Al-Imam Ba'alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Ainiyah, beliau berkata, qalu aktsaru minal ulama wal iyadzu billah alaihi min su'il khatimah al-mutawahin bis shalah. Yang pertama, orang yang dikhawatirkan mereka itu mati bisa menjadi su'ul khatimah. Yang pertama, al-mutawahin bis shalah, orang yang menganggap ringan dengan salat, orang yang menganggap enteng dengan salat, orang yang menganggap lemah dengan salat. Nah, salat ini yang dibahas bab salat. Rukun 13 yang dibahas. Jangan menganggap enteng dengan salat. Baik enteng dalam segi waktu, menganggap remeh dalam segi waktunya, juga di dalam praktiknya kita tidak boleh menganggap enteng dengan sholat. Sedikit belajar bab sholat, sedikit-sedikit belajar bab sholat. Jangan menganggap enteng dengan sholat. Kalaulah andai kata selesai sholat, kiamat dunia ini. Sayyidina Ali pernah berkata, dunia ini akan jauh daripada kiamat selagi orang yang mengucapkan lafaz Allah. Dan seabdal-abdal ucapan lafaz Allah itu adalah lafaz Allah yang diucapkan ketika di dalam salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-9, orang yang maksiat itu letak buruknya maksiat di mana? Su'ul khatimati, menyebabkan dirinya itu menjadi orang yang su'ul khatimah. Kemudian yang ke-10, yang ke-10, kufranu ni'matillah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin kita pernah mendengarkan cerita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali manusia diciptakan oleh Allah. Begitu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam itu, Allah tiupkan ruh. Begitu ruh itu sampai di tikas otak sampai batasan otak itu ruh Allah Ta'ala tiupkan kepada Nabi Adam.
itu otak mulai berpikir tentang Allah. Artinya tentang ilmu Allah, tentang makhluk Allah. Tiba-tiba otak kita ini kita pakai untuk menipu orang. Tiba-tiba otak kita ini kita pakai untuk merekayasa hukum Allah yang bukan pada tempatnya. Berarti kita kufur terhadap nikmat Allah yang berupa nikmat otak yang Allah Ta'ala jadikan di dalam kepala kita. Otak kita ini adalah fasilitas yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya adalah menerima ilmu Allah, untuk memikir kebaikan, untuk bukan merekayasa manusia, untuk bukan menipu manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kufrun ni'mah. Begitu ruh itu sampai kepada hidung, lalu itu ruh sampai kepada hidung, itu cerita di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dia mulai menghembus bau aroma nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersin dia, lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Berarti bila mana si hidung ini dipakai menghembus yang bukan mahram, artinya mencium sesuatu yang haram, berarti kufur nikmat terhadap nikmat hidung. Begitu ruh itu sampai kepada mulut, sudah mulai mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bertemu dengan Rasulullah di langit yang keenam pada malam Isra wal Mi'raj, bagaimana kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, perbanyaki mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setiap kali dia mengucap itu akan tumbuh di dalam syurga pohon-pohon syurga, karena tanah syurga itu adalah amat subur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu itu si ruh sampai kepada leher Nabi Adam alaihissalam, mulailah si leher itu mengajak untuk sujud kepada Allah. Berarti bila dia tidak sujud, kufur dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu letak di mana letak orang yang melakukan maksiat itu dikatakan buruk. Maksiat itu di mana letaknya? Kufur nikmatin, yaitu adalah kufur terhadap nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian yang ke-11, al-khiyanatu bijami'in nas, orang yang melakukan maksiat itu dia telah berbuat khianat kepada seluruh manusia, Loh kok begitu? Dia yang melakukan maksiat, kita yang kena anunya. Jamaah, kita ini bahan bakunya diciptakan sama, hadirin. Kita diciptakan oleh Allah, bahan bakunya sama. Kita diciptakan dari api. Bapak diciptakan dari api, anasirnya, bahan bakunya saya sama. Bapak diciptakan oleh Allah dari tanah, bahan bakunya saya sama dari tanah. Bapak diciptakan oleh Allah dari angin, bahan bakunya saya pun demikian. Bapak diciptakan oleh Allah dari air, saya pun Inilah kata Allah Ta'ala berfirman, berkalam kepada itu kalam Nabi Muhammad. Bagaimana kata kalam Allah? Ya Muhammad, fa innaka ummatuka ikhwatun. Sesungguhnya umatmu itu adalah bersaudara. Al-mu'min akhulul mu'min. Maka bila mana saudara kita melakukan maksiat dan ada yang lain melakukan maksiat, ataupun kita yang melakukan maksiat, al-khianat bijami'in nas, berarti kita telah berbuat khianat kepada seluruh manusia, orang-orang yang beriman lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah sekelumit tentang di mana buruk letaknya maksiat. Nah, kembali kita bahwa kita tahu di mana letaknya baiknya taat, dan kita tahu bahwa buruknya maksiat. Kita tahu itu namanya adalah nur yang Allah berikan pada diri kita, dan kita dapat memilah dan memilih. Artinya dapat memutuskan maksiat itu buruk, taat itu adalah baik. Itu namanya basirah. Nah, tinggal kita yang memilih apa kita mau berbuat taat atau tidak, maka itu adalah hati. Jadi pembahasan kita kan kemarin yaitu tentang nur, sudah itu basirah dan hati. Nah, kita tahu bahwa buruk itu salah,
kemudian benar itu adalah dicintai oleh Allah, cahaya berarti ada nur berarti dalam diri kita, dan kita dapat memutuskan bahwa buruk itu buruk dan benar itu adalah dicintai oleh Allah, berarti itu adalah basirah. Kita dapat memutuskan. Sekarang tinggal kita mau mengikut yang mana. Apakah mau mengikut yang salah atau mau mengikut yang benar? Yang dapat menentukan urus ikut mengikut ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hati yang bekerja di sini, itu adalah hati. Maka hadirin, untuk amalan hikmah ini tidak lain dan tidak bukan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, ini diamalkan setiap habis sholat subuh, yaitu ambil jari tangan kanan tiga, ini boleh diamalkan, ambil jari tangan kanan 3, sembari ditaruh di atas dada di bawah susu nih, di bawah susu diambil di sini karena kalbu kita letaknya di sini. Setelah itu kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sebanyak 3 kali. Kata Imam Ibnu Athaillah, siapa yang mengamalkan ini akan Allah pekakan hatinya terhadap hukum-hukum Allah, dan akan Allah tumbuhkan cinta di dalam hatinya itu untuk menjalankan perintah Allah, Demikianlah insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut penjelasan hikmah yang ke-56 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang bunyinya adalah la tafrah at-ta'at li anna barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Yang artinya, janganlah engkau itu senang at-ta'ata dengan taat engkau, tidak boleh engkau gembira dengan perbuatan taat engkau. Kenapa demikian? Li'annaha barazat minka, bila mana engkau memandang si taat itu adalah merasa munculnya daripada diri engkau berbuat taat kepada Allah, taat itu jangan dulu dibanggakan. Tapi wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika, tapi gembiralah, tapi senanglah. Wajib kita senang dengan taat kita bila mana kita dapat memandang kita berbuat taat itu adalah karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sombong, aku nih buat taat rajin segala macam karena badan aku hebat, karena aku fresh otak, karena aku nih orang yang cerdas, aku nih orang yang cendekia. Jangan sombong dengan taat macam itu. Jangan sombong dengan ilmu yang semacam itu. Tapi bahagialah bila mana kita dapat memandang bahwa di saat kita berbuat taat itu adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajian tasawuf hadirin, bukan kajian fikih. Karena tasawuf itu adalah urusannya bukan urusan yang zahir, tapi urusan di balik rahasia amal ibadah. Semoga minggu akan datang kita dapat kembali berkumpul mendengarkan hikmah yang ke-56 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Saya tutup dengan salam keagamaan. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah. Semoga anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. Ya kalam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan orang tua semuanya. Tapi sebelumnya saya tidak isya di sini karena pun saya ada acara. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.